Ya, balik lagi saya Ahmad Andi Miftahul Huda dengan NRP 502623127. Saya dari Departemen Sistem Informasi. Jadi sesuai judul di sini itu menemukan file log. Di tujuan di lab ini saya akan mencoba untuk terbiasa mencari dan memanipulasi file Linux. Jadi pada bagian pertama terdapat ikhtisar file log, lalu pada bagian kedua menemukan file log di sistem tidak dikenal, lalu pada bagian ketiga yaitu memantau file log secara real time. Di sumber daya yang saya pakai di sini tuh mesin virtual, ya VirtualBox yang udah saya install di video-video sebelumnya ya caranya. Jadi langsung kita buka dulu aja ini VirtualBox-nya. Oke, seperti biasa buka cyber security. Pasti ini nanti pakai terminal ya. Pasti dipakai terminalnya. Oke, sambil nunggu kita baca instruksinya dulu. Jadi pada bagian pertama itu it is a file log. Jadi ini ada penjelasan dikit terkait file log ya. Jadi file log ini file yang digunakan oleh komputer untuk mencatat peristiwa, program perangkat lunak, proses latar belakang, layanan atau transaksi antar layanan, termasuk sistem operasi itu sendiri. Jadi ini tuh dapat menyebabkan peristiwa tersebut. Ini peristiwa-peristiwa ini nih. Terus file log bergantung pada aplikasi yang menghasilkannya. Terserah kepada pengembang aplikasi untuk mematuhi konvensi file log. Dokumentasi perangkat lunak harus mencakup informasi tentang file lognya. Oke. Langsung aja nah ini nih type ini tuh adalah jenis acara. Dalam hal ini itu adalah sebuah kesalahan. Jadi di sini ada PID yaitu berisi informasi tentang ID proses yang digunakan oleh FPS saat ini. Lalu di sini ada klien yaitu ini mencatat alamat IP klien yang meminta. Lalu pada deskripsi berisi deskripsi acara. Terus lanjut pada pertanyaannya yaitu berdasarkan entry log di atas jelaskan apa yang terjadi. Ini ya berarti ya entry lognya. Oke, coba kita lihat jawabannya di sini. Jadi pada hari Rabu bla 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 file tersebut seharusnya terletak di jalur berikut. Oke, tetapi karena tidak dapat ditemukan, hal itu memicu kesalahan. Mana ya? Oh ini nih, file does not exist. Oke. Berarti filenya tidak ditemukan ya. Oke, benar. Tinggal copy paste aja sini. Oke. Lanjut. Nah, ini disuruh masukin ke terminal nih perintahnya. Coba ya. Oke, ini udah masuk. Oh, login dulu ya, guys. Oke, langsung masuk ke terminal kayak biasa ya. Kita masukin sini. Nah ini keluar ya, keluar semua. Kita lihat di sini. Nah sama ya keluarnya kayak gini juga. Langsung pada pertanyaannya yaitu apakah keluaran di atas masih dianggap sebagai transaksi web? Harusnya iya ya, masih dianggap sebagai transaksi web. Lalu jelaskan mengapa output dari perintah chat memiliki format yang berbeda dari entry tunggal yang ditunjukkan pada item A. Coba kita lihat jawabannya di sini. Nah, benar kan? Jadi keluaran di atas ini masih dianggap sebagai transaksi web. Ya, ini adalah acara web. Bidangnya berada dalam urutan yang berbeda, namun pesan get keberadaan alamat IP klien, referensi ke berbagai browser web dan Oke, mengkonfirmasi bahwa ini adalah file log server web. Formatnya berbeda karena layanan dikonfigurasi untuk mencatat bidang berbeda. Urutan berbeda. Oke. Kita salin jawabannya di sini. Oke, lanjut. Nah, ini kita disuruh masukin perintah ini lagi ya. Di cyber security di terminalnya. Oke. Bentar, biar gak bingung. Oke, kita coba masukin. Waduh, kalau misal disuruh kasih password gini, mesti gak bisa di laptop saya.
Jadi tentunya pasti nanti kalau meskipun bisa pun keluarnya sama kayak gini ya guys. Oke, bakal sama keluarnya kayak gitu. Oke, coba kita langsung baca pertanyaannya, yaitu dapatkah Anda menemukan buktinya dalam entry log yang ditunjukkan di atas? Jika iya, pada baris apa menjelaskan? Jadi kita coba lihat jawabannya di sini. Oh ini tuh ini buktinya pada tanggal 19 Mei bla 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 bla, kartu jaringan mengepak beralih dari atas ke bawah dengan cepat. Entry log dengan jelas mengkonfirmasi laporan pengguna. Nah ini nih ya. Nah ini nih. Oke, kita salin jawabannya. Ya lanjut. Kita coba masukin perintah ini ya, sesuai instruksi. Oke, kita coba masukin. Oke, kita coba. Nah, keluar ya. Pokoknya kalau nggak disuruh ngetik passwordnya bakal bisa keluar. Tuh, padahal udah masukin passwordnya tepat, tapi tetap aja nggak bisa guys. Nah, sama ya keluarnya kayak ini. Ini ada nama ringkasan keterangan. Di sini juga ada nih. Name, synopsis, description. Oke, sama berarti. Oke, gulir ke bawah halaman. Disuruh gulir ke bawah halaman. Bentar. Oh ini nih yang dimaksud debugging log. Oke sama ya. Nih oke. Langsung skip aja. Soalnya pasti sama. Harusnya ya pasti sama. Oke lanjut. Oke. Oh gitu. Jadi langsung pada pertanyaannya, yaitu bagaimana Anda bisa menjalankan jurnal CTL dan melihat semua entry log. Coba kita lihat jawabannya dulu di sini. Jadi jawaban di sini itu menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root akan menampilkan semua entry. Untuk menjalankan jurnal CTL sebagai root, tambahkan perintah sudo ke jurnal CTL. Oke. Jawaban saya sama kayak di jawaban di sini ya, jadi tinggal salin aja. Oke, lanjut. Nah, kita disuruh masukin perintah ini ya. Coba. Semoga aja nggak disuruh masukin password. Kalau selama nggak masukin password, nah kan baru jadi bilang. Jadi di laptop saya nggak bisa ya. Oke. Nah, pastinya keluarnya kayak gini ya harusnya ya. Oke. Nah, keluar kayak gini. Oke, nah ini sudo nih gak bisa, pasti disuruh masukin password. Jadi gitu ya, bisa dicoba sendiri di. Nah ini nih, di refleksi di sini tuh file log sangat penting untuk pemecahan masalah. Jadi peran file log di komputer tuh bisa dibilang sangat penting ya. Jadi terus lokasi file log mengikuti konvensi, tetapi pada akhirnya itu adalah pilihan pengembang. Terus seringkali informasi file log disertakan dalam dokumentasi ya, kayak lokasi, nama file, dan lain-lain. Jika dokumentasi tidak memberikan informasi berguna pada file log, kombinasi penelitian web dan investigasi sistem harus digunakan. Lanjut, jam harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem memiliki waktu yang tepat. Jika jam tidak diatur dengan benar, sangat sulit untuk melacak kembali kejadian-kejadian tersebut guys. Terus penting untuk memahami kapan peristiwa tertentu terjadi. Jadi harus benar-benar ya, paham. Selain itu, peristiwa dari sumber yang berbeda seringkali dianalisis pada waktu yang bersamaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurang pahaman saya dalam menjelaskan. Jadi sekian dari saya.